Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kahnaf. Di sini saya akan menjelaskan dengan lebih jelas, dengan lebih rinci tentang produk saya, yaitu Safeware Bracelet, yaitu gelang penyelamat pasien rumah sakit. Oke, di sini MVP kami adalah dapat mengukur detak jantung pasien, dapat terhubung dengan koneksi LAN atau Wi-Fi, dapat mengeluarkan pemberitahuan tentang kondisi detak jantung pasien, dan yang terakhir adalah desain gelang yang compact dan juga aman tentunya. Karena kami mengharapkan keamanan dan keselamatan pasien yang utama. Lalu untuk backup produk di sini saya menggunakan Moscow prioritize yang akan membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah must have atau yang harus sekali kita miliki atau produk saya miliki, yaitu yang pertama adalah pendeteksi detak jantung, lalu dapat terkoneksi dengan Wi-Fi atau LAN. Yang ketiga, dapat mengeluarkan alarm pemberitahuan tentang kondisi detak jantung pasien dan dapat memberitahu dokter atau rumah sakit tentang kondisi pasien. Ya, ini adalah MVP kami, MVP yang sangat-sangat harus kami miliki. Jika tidak, tentu saja produk kami bisa dapat kami kita katakan gagal. Lalu yang kedua yaitu should have atau sebaiknya kita miliki, yaitu dapat terkoneksi dengan internet supaya tidak terlalu bergantung dengan Wi-Fi, apalagi banyak sekali orang-orang di Indonesia terutama yang masih belum mempunyai koneksi Wi-Fi. Lalu dapat terkoneksi dengan satelit, ya kami berharap dapat menyelamatkan orang-orang dimanapun dan kawanpun, ya termasuk di pedalaman-pedalaman atau mungkin saat dalam kegiatan lain seperti kegiatan mendaki atau yang lainnya. Dan tentu saja dapat digunakan oleh semua orang. Ya, karena zaman sekarang penyakit dapat menyerang siapapun, di umur berapapun, bahkan mungkin tanpa ada keturunan apapun, tapi dia bisa terkena penyakit tersebut. Ya, dengan begitu kami harus dapat mengusahakan dapat digunakan untuk semua orang. Lalu have atau dapat kita miliki yaitu desain yang compact dan juga aman. Lalu memiliki berbagai macam warna, ya di sini nilai tambah desain yang compact dan juga aman juga merupakan nilai tambah agar produk kami dapat bekerja dengan baik dan aman, dan tentu saja dapat dipakai dengan nyaman oleh para pasien. Lalu yang terakhir adalah one have atau yang tidak mungkin kami miliki, yaitu desain yang buruk. Ya, desain buruk di sini adalah desain yang tidak nyaman, desain yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kami ingin membuat desain yang pas, yang dapat bekerja dengan baik dan tidak mengganggu pasien. Lalu yang kedua ada bahan yang tidak nyaman, yang mungkin menyebabkan alergi atau lainnya. Lalu ukuran yang terlalu besar, ya kami tidak mungkin memberi balita mungkin alat yang terlalu besar, yang bahkan mungkin bisa seukuran lebih dari tangannya, kan kami tidak mungkin sekali. Lalu hal-hal yang lain yang berpotensi sekali membahayakan pasien, seperti mengandung benda tajam atau ya hal-hal lain yang membahayakan. Oke, lalu di sini akan saya sampaikan feature story map, dan di sini saya menggunakan produk dari luar untuk membantu saya, yaitu feature map. Di sini dalam pembangunan MVP kami telah melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menginstal heart detector, yaitu kegiatan pertama kami. Kami masih mencoba untuk membuat prototype dan juga mencari material yang bagus, yang baik, yang paling minim alergi, paling minim menyebabkan alergi, dan tentu saja paling tepat untuk kami gunakan. Ya, feature kami baru sampai sini, tapi akan terus berkembang selama masa pembangunannya berlangsung, dan kami targetkan akan selesai pada akhir tahun 2022 dan dapat diluncurkan pada tahun 2023 awal. Oke, dan selanjutnya ada backlog yang sedang kami lakukan. Di sini
Saya menggunakan Trello untuk memantau kerja kami. Dan di sini untuk fase doing, kita sedang melakukan do research about the market. Kami sedang melakukan tes market, sedang research tentang pasar yang paling tepat, dan mungkin kami bisa membenarkan bisnis model yang dapat kita miliki. Lalu menginstal hard detector yang tadi saya sampaikan, lalu mencari investor yang tentu saja ini menjadi salah satu hal yang penting juga. Lalu mencari customer, mencari tes customer mungkin sebagai ladang kami dalam mencari testimoni, mungkin ke rumah sakit atau ke pasiennya langsung. Dan yang telah kami sampaikan tadi yaitu mencari material yang tepat yang dapat kita gunakan. Dan lalu untuk breakdown chart-nya, dalam waktu sprint selama seminggu ini, dari nilai 50 dan skala 0 sampai 50, di hari pertama kita telah menunjukkan progres yang lumayan dan mengalami penurunan progres di hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-7, dan kami berhasil merampungkannya di hari ke-7. Ya, di sini terlihat para developer kami bekerja sangat serius, bekerja sangat kompeten sekali dalam mengerjakannya, bahkan sampai dibela-belain untuk sangat lembur juga di hari terakhirnya. Dilihat dari presentasinya, dia menjadi dari nilai skala 12 sampai ke 0 dalam waktu 1 hari. Yaitu sangat luar biasa. Lalu untuk backlog kami selanjutnya, yaitu salah satu story-nya adalah, as a patient, I want to ambulance know if I'm sick because I need to be safe. Ya, para pasien membutuhkan sebuah cara agar dapat segera diselamatkan jika terjadi sesuatu pada dirinya. Nah, di sini acceptance kriterianya atau kriteria dapat diterima, yaitu dapat mengetahui lokasi pasien secara real time dan data yang didapat akurat dan jelas. Kami tidak ingin datanya membuat malah ambulannya bingung atau mungkin malah nyasar ke RT sebelah atau RW sebelah, itu kan lucu juga. Dan backlog selanjutnya yaitu as a patient, I want to know my heartbeat because I need to know if something happened to my heart. Ya, pasien membutuhkan alat-alat yang dapat mendeteksi kondisi detak jantung pasien sehingga dapat diketahui jika terjadi sesuatu pada jantungnya. Nah, acceptance kriterianya di sini yaitu dapat mengetahui kondisi jantung pasien secara real time dan juga data yang didapat akurat. Ya, kami tidak ingin terjadi kesalahan. Tidak ingin terjadi kesalahan meskipun barang kami targetnya adalah barang yang tidak terlalu mahal. Tapi kami ingin memiliki kualitas yang terbaik. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu as a patient, I want to someone near me know if something happened to me because I want them to help me. Ya, dari sini bicara alarm adalah yang paling tepat yang memungkinkan orang-orang di dekat pasien untuk mengetahui jika terjadi sesuatu pada jantung pasien, sehingga diharapkan orang di dekat pasien tersebut dapat segera membantunya, dan mungkin sekalian memanggil ambulan juga jika produk kami belum bisa tersambung ke internet. Tapi ya untuk MVP-nya kami akan tetap mengusahakannya. Tapi tetap saja pasien tersebut berharap untuk segera dilakukannya pertolongan pertama pada serangan jantung kepada orang-orang di sekitarnya. Dan acceptance kriterianya itu dapat bekerja dengan secara real time dan dapat diketahui oleh orang lain. Ya mungkin dapat kami atur bagaimana alarmnya berbunyi, bagaimana kerasnya alarm tersebut, dan sebagainya macamnya. Ya, sekian dari saya. Plus presentasi dari saya, dan saya harap Anda semua dapat mengertinya. Dan tentu saja kami berharap produk kami ini dapat segera membantu
masyarakat di Indonesia yang mengalami penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan secara cepat. Salah satu contohnya yaitu penyakit jantung tadi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa beli dong